Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Kita akan lanjutkannya kajian kita, pelajaran kita di dalam membaca kitab Syarah Kasyfus Syubhat li Imam Da'wah Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Udah sempat kita sebenarnya rekam ya, cuma karena kemarin di masjid umum jadinya kita enggak rekam karena enggak kita baca semua. Karena sekarang kita di musola kita lagi, jadi ana akan rekam lagi untuk melanjutkan rekaman yang sebelumnya insyaallah. Dan barakallahu fikum, kita sekarang berarti kalau direkam lagi ya, kita sekarang di Ta'liq ke-11. Ta'liq 11 halaman 27. Kemana Deni? Halaman 27 ikhwan ya. Ta'liq 11. Di sini dikatakan kamakanu yad'una Allah subhanahu lailan wa nahara. Sebagaimana mereka berdoa kepada Allah azza wa jalla siang dan malam. Ini kita lagi menjelaskan bagaimana keadaan kaum musyrikin, kaum kufar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih rahimahullah au hafidha wa hadza amrun tsanin min sya'nil musyrikin, dan ini adalah perkara yang kedua dari perkara-perkara yang ada pada kaum musyrikin. Kama annahum ya'tarifuna bi tauhidi rububiyyah fahum aidan ya'buduna Allah fayad'una. Sebagaimana mereka mengikrarkan tauhid rububiyah, mereka juga beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa yahujjuna ilal bait, haji. Wa ya'tamirun, umrah. Wa yatasaddaqun shadaqah. Wa ya'buduna Allah, mereka beribadah kepada Allah azza wa jalla. Bi anwa'in minal ibadah. Dari jenis-jenis apa? Ibadah yang ada. Lihat ya, ya. Akan tetapi percuma sebanyak apapun ibadah orang, ya, sebanyak apapun ibadah yang dia berikan kepada Allah azza wa jalla, yang dia kerjakan, kalau dia berbuat syirik, nggak akan manfaat ibadahnya. Ya, jangan sampai kita kirim foto perbuatan syirik, malah dikirim foto apa? Umroh. Emang kaum musyrikin ke umroh? Haji malah, bukan umroh. Bukan umroh doang, haji. Nah, coba lihat. Ya, betapa jahilnya ya mereka ini. Nggak paham nafi wal itsbat. Ya, bahkan ustadz yang besarnya dari mereka tuh yang sekelas ustadz senior itu nggak paham nafi wal itsbat. Hakikatnya bagaimana? Nggak paham bagaimana hakikat kufur kepada tagut. Ya, kita jelaskan sekuler dikatakan malah khawarij. Orang-orang kita disuruh kufur kepada sekuler malah dikatakan khawarij. Ini aneh. Ini kufur kepada tagut. Yang mana ini adalah nafiu, penafian. Aneh dulu. Ya barakallahu fikum. Mereka bukan cuma ibadah-ibadah yang simpel, ya kawan. Mereka beribadah kepada Allah azza wa jalla. Lakinnahum akan tetapi mereka yakhlitunaha bisyirki. Mencampurkan ibadah mereka dengan kesyirikan. Bihaitsu ya'buduna Allah wa ya'buduna ghairah. Di mana mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Ini namanya musyrik. Ya, bukan kafir, musyrik. Ya musyrik kafir. Kafir belum tentu musyrik. Nah, makanya nanti ketika kita bahas orang-orang yang dia musyrik kepada Allah azza wa jalla, kita bukan lagi bahas orang-orang yang dia budak Hindu, bukan. Nanti Syekh akan membahas sebagaimana kaum yang menisbatkan kepada Islam zaman sekarang, itu artinya
orang yang udah syahadat, yang sholat, yang zakat. Bukan lagi bahas orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu, ya, dan lain-lain. Itu mah nggak perlu kita bahas, jelas. Barakallahu fikum. Mana ya? Wa hadza la yanfa'uhum syai'a. Ini semuanya tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Lianna syirka yubtilu ibadatahum, karena kesyirikan membatalkan seluruh ibadah mereka. Fal ibadah la tanfa' illa ma'al ikhlas. Ibadah tidak akan bermanfaat kecuali dibarengi dengan ikhlas. Walihada yaqulullahu jalla wa ala, oleh karena Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kalian kepada Allah, janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Perbuatan apapun kesyirikannya, dan apapun naam kepada siapapun objeknya. Nah. Wa qala subhanahu faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang berharap untuk bertemu Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Amal saleh tidaklah menjadi saleh kecuali apa? Sesuai Nabi SAW, mutabah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak berbuat syirik ya kepada siapapun di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Barakallahu fikum. Sekarang coba kita tanya sama orang yang dia tidak tegas di dalam mengingkari kekufuran orang-orang kufar. Coba ibadah mereka sah nggak? Coba tanya maksudnya. Mereka kan berbuat syirik misalkan. Itu doa apa segala macam. Itu ibadah mereka batal atau enggak? Ya enggak pasti gitu kan. Ya udah. Faqtasara ala qaulihi falyamal amalan shalihan. Faqtasara, ya, Allah tidak membatasi atas ucapannya hendaklah beramal saleh. Enggak. Bal labudda an yatajannaba syirka. Tetapi apa? Wajib juga bagi dia untuk menjauhkan kesyirikan. Fa idza kana lam yatajannabi syirka. Kalau umpamanya dia tidak menjauhi kesyirikan, walau kana ya'malu amalan katsiratan, walaupun dia amalan sangat banyak, fa innaha tubtilu wa la tanfa. Maka fa innaha tabtulu, amalan tersebut batal, tidak akan bermanfaat bagi dia. Fal musyrikuna kana indahum ibadatun lillahi azza wa jalla. Kaum musyrikun mereka dahulu memiliki ibadah-ibadah yang mereka peruntukkan kepada Allah. Ibadat banyak berarti, bukan satu dua, banyak ibadah mereka. Wahya min baqaya dini Ibrahim al-Khalil alaihissalam, itu adalah di antara ibadah yang mereka lakukan, itu adalah merupakan sisa daripada syariat Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Paham tuh? Fakanu fil bidayah andi ala dini Ibrahim. Dahulu mereka awal-awal itu berada di atas agamanya Ibrahim. Syuf. Dan mereka di awal-awal sebelum datang Nabi SAW yang berbuat syirik dikatakan musyrik enggak? Kalau telah mendapatkan risalah agama Ibrahim ini, nah, dunia dan akhirat. Sebagaimana yang udah kita ceritakan terus, bagaimana bapaknya Nabi, ibunya Nabi, ya, bapaknya seorang itu yang bertanya ke Nabi SAW, bikin pula Waraqah bin Nufail yang masuk surga, padahal Nabi SAW belum ada dan semisalnya. Karena dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Walakin akan tetapi lama ja'a Amr bin Luhai al-Khuzai, ketika datang Amr bin Luhai al-Khuzai, ghayyara dinahum, dia merubah agamanya. Ya, mengubah apa? Agamanya orang-orang jahiliyah. Wa adkhala fihi syirka, ya, memasukkan kepada orang-orang Arab ini kesyirikan. Alhamdulillah, ya. Lakin baqaya min dini Ibrahim indahum hum musyrikun. Fahum yad'unallah khususan. Akan tetapi masih tersisa daripada sisa-sisa peninggalan ajaran Nabi Ibrahim indahum, di sisi mereka. Dan mereka adalah orang dalam keadaan telah musyrik kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah secara khusus idza waqa'u fi syiddah, ketika mereka apa? Dalam keadaan genting, sulit, mereka berdoanya kepada Allah, sadar mereka. Fa innahum yukhlisuna du'a lillah azza wa jalla, mereka
memurnikan ibadah yang berdoa hanya kepada Allah. Wa yatrukuna du'al asnam, mereka meninggalkan berdoa kepada patung, ditinggalkan patung itu. Kenapa? Li'annaha la tanfa'u fi hadzal mauqif, karena patung-patung itu tidak akan bermanfaat pada keadaan genting. Wala tanjiduhum fi waqti syiddah, ya, alaihim bihadza. Wala tanjiduhum fi waqti syiddah alaihim bihadza. Nah, patung-patung itu enggak akan bisa menolong mereka. Ya, mereka enggak akan manggil-manggil itu patung di waktu apa? Yang genting. Nah, barakallahu fikum. Faqala subhanahu wa idza massakumud dur fil bahr dhalla man tad'una illa iyyah. Ketika massakumud dur, ya, kalian mendapatkan kemudaratan, tertimpa mudarat fil bahr, di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, maka hilanglah semua yang kalian berdoa kecuali hanya kepada Allah kalian berdoa. Ajib. Ya. Falamma najakum minal barri a'radtum wa kana al-insan kafura. Tapi ketika Allah telah selamatkan kalian ke daratan, kalian semuanya berpaling, dan manusia itu orangnya sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika dalam keadaan genting mereka langsung ingat siapa? Karena mereka sadar betul bahwasanya yang bisa menyelamatkan Allah. Adapun patung ini mereka sadar tidak bisa. Adapun kubur, adapun apa. Zaman sekarang semakin belangsak, semakin syirik justru. Na'udzubillah. Al-Isra ayat 27. Ayat 67. Kemudian di sini Allah berfirman, wa idza ghasyiyahum maujun kadhulal da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka liputi oleh maujun, ombak. Ya, dikelilingi, diliputi ombak kadhulal, yang seperti, ya, awan yang besar gitu. Seperti gunung, awan yang menjadi gunung yang besar, artinya ombaknya sangat besar berarti. Ketika mereka demikian keadaannya di laut nih, da'awullah mukhlishina lahuddin, mereka langsung berdoa kepada Allah, murni mengikhlaskan hanya kepada Allah agama mereka. Falamma najahum ilal bar, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, faminhum muqtasid, ada sebagian mereka yang muqtasid. Muqtasid ini enggak syirik, enggak apa. Ada yang biasa aja. Ada juga yang mereka kufur. Nah, wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khatanin kafur. Tidaklah ada yang juhud, yang mengingkari tanda-tanda kebesaran ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, melainkan dia adalah orang yang sangat khianat dan sangat kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ajib. Jadi apa? Orang musyrikun sama kayak kita ibadah gitu. Rububiyahnya mantap, tapi hanya saja dalam beberapa keadaan dia berbuat syirik. Ini sama enggak? Terus enggak? Terus sifat. Fal ibadat idza khalataha syirkun takunu batilatan, maka ibadah kalau diikutkan, dicampuri oleh syirik, maka ibadah tersebut batal. Falladzina yad'una al-islamil ana, langsung Syekh berbicara menyinggung orang yang ngaku dirinya Islam. Ya, ngaku dirinya agamanya Islam, ngaku dirinya muslim. Naam, kata siapa? Falladzina, maka orang-orang yang yad'una al-islam, mengklaim agamanya Islam al-an sekarang, wa yusallun, mereka salat, mereka puasa, haji, akan tetapi mereka yad'una al-Husain, berdoa kepada Husain, wal Badawi, kepada Badawi. Ya, wa Abdul Qadir al-Jilani, berdoa kepada Abdul Qadir Jilani. Ya Abdul Qadir, Prabu Siliwangi, kepada apalagi Kian Santang, kepada Nyi Roro Kidul, kepada Mak Lampir, kepada siapa lagi? Sunggokong. Orang-orang sakti pokoknya, ya. Na'udzubillah. Berdoa kayak gitu. Ya Abdul Qadir, ya Allah, kayak sama ya Allah. Menggunakan ini kan doa. Agisni, tolong saya. Madad. Itu kan kayak gitu. Haula mithlul musyrikin al-awwalin. Mereka ini seperti orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana tambahin, bal haula'i asyad. Ya. Akan tetapi mereka lebih apa? Lebih parah lagi, sebagaimana nanti akan disebutkan.
Fal musyrikuna yata'abbaduna lillahi azza wa jalla. Kaum musyrikun dahulu mereka beribadah kepada Allah azza wa jalla, walakinnahum yad'una Lat wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Mereka berdoa kepada Lata, Uzza, kepada Manat, wala yaqulun, dan mereka enggak berkata inna hadhi arbab. Ini semua adalah Rabb. Enggak. Karena Rabb itu hanya Allah, rububiyah. Ya. Bal yaqulun, ya, tetapi mereka berkata hadhihi tuqarribuna 'ala Allahi zulfa. Inilah adalah wasilah yang mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nuridu minha zulfa. Kami ingin dari mereka, supaya mendekatkan kami sedekat-dekatnya inda Allah, di sisi Allah. Wa taqarrab ila Allah, supaya didekatkan kepada Allah. Fahiya wasa'id wa syafa'a bainana wa bainallah. Maka mereka ini adalah penengah, pemberi syafaat kami, penolong maksudnya, antara kami dan antara Allah. Kalau ada hajat, ada apa segala macam. Wa haula yaqulun, dan mereka orang musyrikun zaman sekarang berkata, Al-Hasan wal Husain wa Abdul Qadir wal Badawi innama hum syufa'a'u lana indallah. Sama enggak? Sama persis. Mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Wala yaqulun, mereka enggak berkata innahum yakhluqun, bahwasanya ini wali-wali mereka Abdul Qadir menciptakan, yarzuqun, yatasarrafuna fi syai'in min umur, dapat mengatur sedikit dari perkara-perkara dunia. Enggak. Wa inna ma hadzallah azza wa jalla, tetapi ini hanya murni bagi Allah azza wa jalla, milik Allah, hak Allah. Inna ma haula wasata syufa' wa syufa'a. Kata mereka itu hanya sekedar wasata dan syufa'a, sama persis. Paham tuh? Persis banget. Bahkan sebagai mereka apa? Ada yang meyakini Abdul Qadir Jilani itu memiliki wewenang apa? Rububiyah. Ya, manakib-manakib dipalsukan karena Abdul Qadir Jilani. Bahwasanya ceritanya apa, dahulu ada orang tua yang anaknya dipanggil sama malaikat gitu kan. Kemudian apa? Ini orang tuanya sedih katanya, gitu kan? Orang tuanya sedih. Kemudian apa? Ketemu si Abdul Qadir. Katanya anak saya ini ya belum, saya nggak pengen meninggal dulu gitu kan. Akhirnya dikejarlah malaikat mautnya sama si Abdul Qadir ya. Ditampar itu malaikat. Kemudian apa? Keranjang ruh ya jatuh ke bawah, kemudian balik lagi ke anaknya, hidup akhirnya anak. Itu katanya si Abdul Qadir tuh. Kacau ini. Banyak yang percaya kayak gitu kan, banyak. Ya, ini si Abdul Qadir yang lebih tinggi, yang betulan wali. Ya. Sekarang di sini ya, sekumpul punya surga sendiri katanya. Kata Guru Udin Samarinda. Ya. Udah punya singgasana sendiri, kerajaan sendiri. Dapat memasukkan siapapun ke surga yang dia kehendaki sama beliau katanya. Alhamdulillah. Ini lebih kacau lagi. Nah, ini bagaimana? Udur bi apa? Enggak tahu, carilah coba. Nah. Wa yaqulu ba'dun nas, sebagian manusia berkata haula muslimun. Ini mereka muslim kok. Itu. Murji'ah maksudnya nih, kata Syekh Fauzan. Fanaqulu, kita katakan, limadza la yakunu kuffar Quraisy muslimina aidan. Terus bagaimana kufar Quraisy kok enggak muslim juga, kata Syekh Fauzan. Nah. Apa tuh? Jangan kamu kafir-kafirkan kaum muslimin. Ya kamu jangan kafir-kafirkan kafir Quraisy. Ya. Sama mereka keadaannya. Bahkan kaum muslimin zaman sekarang lebih parah. Ya. Wal wajib 'alal insan, yang wajib atas segala manusia semuanya. Wa hadzal qail laisa indahu fahmun li tauhid. Orang yang ngomong kayak gini dia enggak memiliki pemahaman sedikit pun tentang perhatian tauhid. Wala basirah, enggak ada basirah li annahu mafahima tauhid. Karena dia enggak paham tauhid, enggak ada basirah di dalam hatinya. Karena memang dia adalah orang yang enggak paham apa? Tauhid. Tapi kan dia jahil. Sejahil-jahilnya orang jahil misalkan ada, ya, dia musyrik di dunia, di akhiratnya enggak. Yumtahanuna yaumil qiyamah, diuji di hari kiamat, paham? Jangan sebentar itu berkatakan dia jahil, kemudian dikatakan apa? Muslim juga. Orang ahlu fatrah aja belum sholat, belum apa segala macam. Lebih jahil lagi daripada dia. Enggak dikatakan muslim. Bagaimana konsepnya terus? Nah. Wal wajib 'alal insani an ya'rifa hadzal amr, yang wajib atas manusia semuanya untuk mengetahui perkara ini. Li'annahu muhimun jidda, karena ini perkara yang sangat penting sekali. Wa hadhihi hiya
hiya tsaqafatus sahihah, dan ini adalah pembekalan yang wawasan ilmu yang benar. Ya, pengetahuan ilmu yang benar. Laisatis tsaqafah an ta'rifa ahwal al-alam wal hukumat was siyasat. Hadhihi tsaqafatun la tanfa' wa la tadur. Ini adalah suatu pendidikan yang sahihah. Dan pendidikan itu ya bukan kamu hanya mengetahui tentang keadaan alam, ya salam. Ya, tentang hukum-hukum, tentang politik di dunia ini enggak. Ini tsaqafah yang tidak bermanfaat dan tidak memudaratkan bagi orang yang enggak tahu. Enggak apa-apa, antum enggak tahu. Wa tsaqafah allati tanfa'u hiya ma'rifatu tauhidus sahih. Ma'rifatu tauhidis sahih. Pengetahuan yang benar yang bermanfaat dia adalah berupa pengetahuan ma'rifat terhadap tauhid yang benar. Wa ma'rifatu ma yudadduhu minasyirki, dan mengetahui apa yang dari lawannya dari kesyirikan. Au yanqusuhu minal bid'ah wal muhdatsat, atau wajib mengetahui perkara yang dapat mengurangi nilai-nilai tauhid dari kebidahan dan perkara-perkara baru. Hadhihi ya tsaqafatus sahihah. Ini adalah baru pembekalan pengetahuan yang benar. Wa hadha huwal matlub minal muslim, dan inilah yang dituntut dari kaum muslimin seluruh. Wa min talibil ilmi, dan juga dari para penuntut ilmu secara khusus antum. An ya'rifa at-tauhida wa an yad'uwa ilaihi, hadha huwal matlub. Untuk dia tahu tauhid, untuk menyeru kepada tauhid, dan inilah yang dituntut. Jangan antum sebentar dakwah cuma tentang nikah doang, bagaimana bahagia keluarga nggak bakal bahagia kalau nggak ada tauhidnya. Ya. Tapi di dunianya mewah, Ustaz. Ya, bahagia dunia, akhirat belum tentu. Paham? Ya, yang membuat bahagia akhirat tuh tauhid dulu, tauhid benar. Kekufuran, kesyirikan, ya, antum itu. Jangan sampai antum lewatkan dakwah ini. Barakallahu fikum. Madza yanfa'ul ilmul katsir min ghairi tahqiqin wa min ghairi basirah, la yanfa'u syai'an. Apa yang akan dihasilkan manfaatnya oleh ilmu yang banyak tanpa adanya tahqiq, perealisasian terhadap tauhid, maksudnya tanpa adanya perealisasian terhadap tauhid dan tanpa adanya basirah, ilmu tentang apa? Tauhid. Paham tuh? Layan fausyai, yang tidak akan bermanfaat sedikit pun. Walaupun dia punya pesantren besar, walaupun dia jamaahnya banyak, kalau dia nggak betul-betul paham tauhid, nggak manfaat. Nggak ada artinya. Wala yufidu sahibuhu syai'an idza lam yakun mabniyan ala tahqiqin wa tauhidin wa ibadatin lillahi azza wa jalla wa ma'rifatin lil haqqi minal batil. Maka tidak akan bermanfaat sedikit pun ilmu kepada pemiliknya ketika tidak dibangun di atas tahqiq, ya, perealisasian, atau di sini berupa penelitian bisa. Jadi kita meneliti, mentahqiq masail. Jadi dalam ilmu ini, ikhwan, antum jangan cuma ikut-ikutan, ya, tentang bahas udhur beliau ikut-ikutan, bahas ini ikut-ikutan, pemimpin ikut-ikutan. Jangan mudah digiring opini ke sana ke sini, ada syubhat dikit ragu di hati. Makanya antum kalau belum kokoh ilmunya, nggak usah debat, nggak usah antum cari-cari syubhat, jangan. Nanti bikin hati antum rancu. Imam Malik aja ketika diajak debat nggak mau. Ya, adapun aku udah yakin terhadap agama kok. Adapun kamu masih ragu-ragu, tinggalkan saya. Kata Imam Malik. Ini Malik, ya, bin Anas. Kita Melek juga jarang kadang ngantuk. Udah kita banyak cari syubhat. Kecuali antum memang dipaparkan syubhat, ya jawab. Tapi kalau enggak, udah diam aja. Jangan mudah untuk kita terpancing. Paham ya? Paham tuh semua? Jangan antum di sosial media antum cari-cari, jangan. Ya, ada akun anda di situ banyak berkeliaran. Menebar syubhat anda. Ya. Anda menebar syubhat kepada mereka gitu. Kan kata mereka syubhat, iya. Anda tebarkan itu. Komen sana, komen sini. Biar mereka kena syubhat. Tak pernah dibalas sama komentar soal. Jarang.
Barakallahu fiikum. Ya, dibangun di atas tauhid nggak manfaat kalau ilmu nggak dibangun di atas tauhid, nggak dibangun di atas ibadah murni kepada Allah, nggak dibangun di atas ma'rifatul haq dari yang batil. Fa innahu la yanfa'u sahibah. Ilmu itu nggak akan memanfaatkan kepada sahibnya. Idza kana mujarradal ittila'in, idza kana mujarradat tila'in atau mujarrada thaqafah amatin. Ya, ilmu itu nggak akan bermanfaat kalau cuma sekedar penelitian, cuma sekedar ittila doang, neliti baca doang, atau cuma sekedar pemahaman ya tentang perkara-perkara yang umum. Antum harus detail ya, kawan. Antum ini penuntut ilmu, nggak boleh antum jadi bebek yang cuma ngekor doang. Jangan cuma ngekor doang ke anak, ke ustadz-ustadz yang lainnya. Cari gitu masalahnya di mana sih di titiknya. Nah, kayak gitu ya kawan belajar tuh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kematan 12 ya. Tsumma minhum man yad'ul malaika li ajli salahihim wa qurbihim minallah. Kemudian di antara mereka, siapa mereka ini? Musyrikun. Ya, di zaman Nabi ada yang berdoa kepada malaikat karena malaikat ini adalah ya makhluk Allah yang baik kata mereka. Karena mereka dekat kepada Allah. Liyashfa'ulah supaya malaikat itu memberi syafaat kepada. Ini kan jahil ya padahal, jahil banget itu. Orang ibadah itu hanya untuk Allah, malah dia beribadahnya kepada malaikat supaya didekatkan diri kepada Allah. Nggak mau, nggak bakalan. Aw yad'u rajulan sholihan, atau mereka berdoa kepada orang soleh seperti Lat ya. Aw nabiyan, atau nabi seperti Isa ya. Ini kebatilan. Qala Syari rahimahullah aw hafizahullah taala, haula'il musyrikuna mutafariquna fi ibadatihim. Ini bantahan buat kaum kuburin yang mengatakan ibadah dikatakan musyrik ketika itu beribadah atau menyembah patung saja. Nah, ntar akan dibawakan oleh Syekh. Karena kita di sini santri semua jadi baca cepat aja. Mereka adalah orang musyrikun, berbeda-beda di dalam ibadah mereka. Sebagai mereka ada yang beribadah kepada malaikat, wa minhum man ya'budu Isa bin Maryam, sebagai mereka ada yang berkata beribadah kepada Isa bin Maryam, ada yang beribadah kepada orang-orang saleh, kepada Uzair dan semisal. Hadza dinul musyrikin, ini agama kaum musyrikin. Paham? Ya, ini agamanya. Tapi kan Ustaz, saya ke kuburan cuma ini doang, wasilah, tawasul. Saya mah yakin berkah dari Allah, yakin manfaat dari Allah. Gitu nggak rata-rata? Gimana jawabnya, Jack? Bener? Ya udah, kamu jangan musyrikan saya karena saya cuma demikian tawasul gitu. Saya cuma ya tawasul di sini. Ya, saya yakin bahwasanya semua itu kebaikan, barokah datang dari Allah. Gimana jawabnya, Hanif? Aduh, capek. Kebanyakan soalnya dulu. Ya. Ah? Baik, antum gimana jawabnya? Baik. Enggak, pertanyaannya sesuai jawabannya sesuai pertanyaan Ana. Antum gimana jawabnya kalau ada ketemu orang kayak gitu? Baik. Antum? Enggak, saya pengennya kayak gitu. Kok nggak perlu? Saya pengennya kayak gitu. Jawabannya benar, Uli. Ya. Ahsan. Ya. Kan kita lagi bantah mereka, ya nggak? Nggak usah repot-repot antum memikir jauh-jauh. Orang musyrikun juga kayak gitu, Pak. Gitu bilang. Udah selesai debat. Ya. Jangan memusyrikan saya. Iya, berarti orang musyrikin jangan dimusyrikan juga dong. Gitu. Tapi kan saya berkeyakinan bahwasanya kebaikan datang sama gitu. Paham?
Antum jangan kena syubhat dan jangan kalah sama akhwat. Akhwat bisa jawabnya. Ya. Berat di sana karena happy di sana tuh belajarnya mereka. Nah, kalau antum kan banyak pikiran semuanya nih. Paham ya? Ini kita pahami konteksnya ya. Pahami pembahasannya. Ini agama orang musyrikun. Berarti kalau kita beragama dengan agama itu sama nggak kalau musyrikun? Ya, gimana? Yang tadi itu ya berarti yang mana gitu. Jangan antum tanya lagi lah. Nah, barakallahu fikum. Sama ya. Kita harus paham bahwasanya mana. Antum harus paham tahrir. Ya, tahrir mahal al-ittifaq. Ya. Tahrir mahal niza'. Kita harus pahami apa sih yang disepakati, apa yang diselisihkan. Ya, apa sih pembahasan harus tahqiq masailnya gimana. Teman belajar usul fikih juga kan. Nanti kalau udah kitab tinggi baru tuh akan dibahas kayak gitu. Sekarang biasa aja dulu. Baik. Wa huwal waqi' fi katsirin min alimi al-islami al-yauma ma'al asaf ya'budun Allah wa yahujjun wa yasumun wa yusallun lakinnahum waqi'una fi syirkil akbar. Ya, dan ini sangat banyak sekali terjadi pada kebanyakan orang-orang yang alim di situ. Alim Islam sama semua nuskhonya ini kita. Ya, yang dia ngaku Islam gitu hari ini. Ya, ma'al asaf. Sangat disayangkan. Mereka beribadah kepada Allah, haji, puasa, sholat, umroh, bahkan lagi umroh berbuat syirik. Doanya bukan ke sholatnya bukan ke ngarah ke kiblat, malah ke mana? Ke kuburan Nabi. Paham? Artinya ya itu kan memang kesana, tapi kan itu enggak kayak gitu ya kan bentuknya. Dia ibadahnya, dia sholat, dia doanya kemana? Ya, paham tuh? Sebagian mereka malah berharapnya ke situ. Sebagian lagi jauh-jauh dari Indonesia harapnya supaya bisa ziarah ke makam Nabi. Bukan umrah na'udzubillah. Ya. Sebab mereka ada yang nitip kayak catatan apa segala macam ditaruh di jabal apa. Itu banyak. Orang lagi umrah malah berbuat syirik. Allah ilah. Ya. Lakinnahum, akan tetapi mereka ikhwan terjatuh dalam kesyirikan akbar. Mereka beribadah kepada mayit. Mereka wa yadhbaquna lahum, menyembelih untuk mayit. Wa yastaghithuna bihim, istighosa. Wa qad ya'tadiru lahum ba'du man la basirata indahu bitauhid. Terkadang sebagian orang yang enggak punya basirah di dalam hatinya, enggak ada dasar ilmu, di dalam akalnya enggak punya ilmu tentang tauhid, memberikan uzur kepada mereka. Fayaqulu, mereka berkata, haula ma'dzurun, ini kan mereka ini orang-orang kayak gitu diberi uzur. Ya. Janganlah kamu kafirkan. Ini muslim dia, Masya Allah, dia sholat, dia zakat, dia haji loh. Baru pulang ini lupa haji masuk dikafirkan. Aduh. Ya. Haji Abu Jahal. Aduh. Cuma Abu Jahal enggak haji. Aduh. Haji siapa lagi? Yang musyrik nih, haji siapa? Aduh, haji ngawur. Ya. Masa gelar haji menghalangi orang jadi kafir? Na'udzubillah. Wala yataqiduna fil amwat, mereka enggak berkeyakinan pada mayit-mayit yang mereka jadikan objek annahum yakhluqun, bahwasanya mereka menciptakan wa yarzuqun berizki wa inna takhadduhum wa sa'itu syafa'a. Tetapi mereka hanya menjadikan objek tersebut sebagai perantara pemberi syafaat. Ini akidahnya apa? Jahmiyah. Jiddan. Ya, hanya membatasi kufur dalam masalah hati, dan ini dalam rububiyah dibatasinya. Uluhiyahnya masih bodoh. Ya. Ini seperti dua syekh yang kemarin kita pernah sebutkan ya. Nah, enggak enak kita nyebutnya nih, soalnya ada.
Baik. Syafi'iyah di sini nih ada. Fa in istahya qala. Kalau ya dia enggak malu dia berkata haula mukhtiun. Ya. Mereka malu sih gitu. Ya kalau mereka malu. Ya, kalau mereka malu mereka berkata apa? Mereka ini orangnya ya mukhtiun. Keliru lah. Gagal paham, keliru, berijtihad gitu. Ya, wal khata apa? Nah, wal khata dalam ijtihad apa? Ma'jur, mendapatkan ujrah, ajar satu. Ya. Apa tuh? Waduh. Kata Ustaz Abdul Bar, boro-boro kafir, dapat pahala malah. Waduh. Ustaz Abdul Bar itu. Alumni Yaman tuh, Damaj, Masya Allah, Subhanallah. Semoga kita semua diberi hidayah dan juga beliau. Wa rubbama yaqul, mungkin sebagian mereka berkata haula mujtahidun, wal mujtahid ma'jur. Waduh, kacau ini. Mereka ini berbuat syirik, mereka mujtahid dan mujtahid ma'jur. Sejak kapan para ulama ya memasukkan usul fikih bab ijtihad itu beribadah kepada kubur? Sejak kapan? Astagfirullahaladzim. Ada yang kayak gitu ya orang? La ilaha illallah. Orang perkara terang benderang masa ijtihad di dalamnya. Ijtihad itu para ulama pun telah sepakat ya dalam perkara ijtihad itu perkara yang samar ya, yang khafiyah, yang zoniyah. Emang perkara ibadah kepada kuburan zoniyah, syirik zoniyah, enggak ada syirik zoniyah. Paham? Enggak ada. Itu aneh itu. Pemahaman yang sangat aneh. Kita belum pernah temu gitu. Aw yaqul, atau berkata haula juhal, mereka orang jahil. Wa kaifa yakunun juhalan, kata Syekh Fauzan. Bagaimana bisa mereka jahil wal Qur'an yutla alaihim? Al-Qur'an dibacakan kepada mereka. Kadang di hari Jumat, baca enggak Al-Qur'an? Baca. Khutbah bahkan tauhid, syirik. Wah, hujah udah tegak. Tapi kan mereka belum terima. Tapi mereka kan belum begitu memahami dengan baik, ada syubhat di kepalanya. Ya udahlah. Enggak ada kafir di dunia ini orang. Enggak ada yang kafir berarti. Sebagaimana pernyataan salah satu ustaz dari mereka. Kayak gitu. Wala haditsu tusma, hadis-hadis dibacakan, wa kalamu ahli ilmi yataraddadu alaihim, kalam ahli ilmu muter-muter terus. Ya, diulang-ulang terus atas mereka. Bal haula mu'anidun. Bahkan kata Syekh Fauzan, mereka adalah orang-orang yang inat, keras kepala. Ya, li'annahum qad qamat alaihimul hujjah falam yaqbaluhu. Karena mereka telah tegak kepadanya hujjah tapi enggak mau terima. Ini bukan cuma kufur dalam disebabkan dia berbuat syirik, kufur inat, kufur irad, ya, parah ini. Ya, enggak main-main. Ya. Mereka enggak terima kalau dijelaskan. Syubhatnya kencang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi darsnya pekan depan. Alhamdulillahirabbil alamin.